Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar di tema 7 tentang indahnya keragaman di negeriku. Kita masuk ke subtema 1. Anak-anak, Bhinneka Tunggal Ika, apakah kalian pernah mendengar kalimat itu? Ya, kalimat itu terdapat pada Garuda Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara kita. Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, kalimat Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Empu Tantular hidup pada masa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Dalam buku Sutasoma, pengertian Bhinneka Tunggal Ika lebih ditekankan pada keanekaragaman agama dan kepercayaan di kalangan masyarakat Majapahit. Keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Subtema 1, kita masuk ke pembelajaran 1. Anak-anak, bangsa Indonesia terdiri atas banyak suku bangsa. Suku apa sajakah itu? Nah, kita akan membaca bacaan. Suku bangsa di Indonesia. Sejak dahulu kala, bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya, tetapi semua dapat hidup rukun dan berdampingan. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku-suku bangsa di Pulau Jawa, yaitu Jawa, Osing, Tengger, Samin, Bawean, Naga, dan suku-suku lainnya. Suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias yang jumlahnya 1.041.925 jiwa atau hanya 0,44% dari jumlah penduduk Indonesia. Namun suku-suku Papua yang terdiri atas 466 suku jumlahnya hanya 2.693.630 jiwa atau 1,14% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya 2.832.510 jiwa atau 1,2% penduduk Indonesia. Bacaan ini bersumber dari bobo.kitnesia.com. Nah, ini adalah gambar suku Dani dari Papua, suku Tengger, dan suku Nias. Setiap suku ini mempunyai ciri khas masing-masing ya. Nah, selanjutnya kita akan menemukan kata sulit ya dari bacaan tadi. Nah, di sini saya menemukan kata sensus, statistik, slogan, etnis, adat. Nah, apa arti dari kata-kata sulit ini? Nah, untuk mencari arti kata, kalian bisa menggunakan Kamus Bahasa Indonesia atau Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disingkat dengan KBBI. Nah, di sini sensus artinya penghitungan jumlah penduduk dalam jangka waktu tertentu oleh pemerintah. Statistik artinya data yang berupa angka yang dapat memberi informasi yang berarti mengenai suatu masalah atau gejala. Slogan artinya kalimat pendek yang menarik dan mudah dimengerti. Dan diingat. Etnis artinya kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang mempunyai arti atau kedudukan tertentu. Adat artinya aturan atau kebiasaan yang telah dilakukan sejak dahulu. Nah, ini adalah beberapa kata sulit yang terdapat dalam bacaan tadi yang sudah kita baca. Selanjutnya, ada beberapa paragraf pada teks suku bahasa Indonesia. Ada 2 paragraf ya. Nah, kita akan kembali menuliskan pokok pikiran dari setiap paragraf. Pokok pikiran paragraf. Nah, gagasan utama merupakan pikiran utama yang terdapat dalam teks. Umumnya, sebuah paragraf memiliki kalimat utama yang menjadi gagasan utamanya. Dengan kata lain, kalimat utama merupakan kalimat inti dalam paragraf. Sedangkan gagasan utama merupakan inti dari kalimat utama tersebut. Gagasan utama juga disebut sebagai ide pokok atau pokok pikiran.
Untuk menemukan gagasan utama sebuah teks terdapat dua cara. Pertama, dengan memahami hal pokok yang dibahas dalam teks tersebut. Caranya dengan membaca cermat teks tersebut. Kedua, dengan menemukan ide pokok tiap paragraf. Selanjutnya, kamu mengumpulkan ide pokok tersebut untuk dibahas lebih lanjut. Dalam hal ini, terkadang kamu akan menjumpai sejumlah kosakata yang belum diketahui. Oleh karena itu, kamu memerlukan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Dengan begitu, kamu dapat dengan mudah memahami makna sejumlah kosakata tersebut. Nah, kalau dalam buku paket ini dijelaskan cara menentukan pokok pikiran itu sama ya dengan yang sudah dijelaskan tadi. Yang pertama, membaca seluruh kalimat dalam paragraf, jadi dibaca seluruhnya terlebih dahulu. Kemudian menandai kalimat awal, kalimat akhir, atau kalimat awal dan kalimat akhir paragraf. Menandai pokok pikiran yang terdapat di awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Ya, seperti itu ya. Jadi, sebuah paragraf itu pasti memiliki kalimat utama yang menjadi gagasan utamanya. Nah, dengan kata lain, kalimat utama merupakan kalimat inti dalam paragraf. Ya, sedangkan gagasan utama merupakan inti dari kalimat utama tersebut. Jadi, kalian cari terlebih dahulu kalimat utamanya. Nah, di dalam kalimat utama itu terdapat intinya. Inti dari kalimat utama tersebut yang disebut dengan gagasan utamanya, atau gagasan utama disebut juga dengan ide pokok atau pokok pikiran. Nah, biasanya pokok pikiran atau ide pokok ini atau gagasan utama ini terdapat dalam kalimat utamanya. Nah, kalimat utama dalam paragraf itu biasanya ada di awal ataupun di akhir. Nah, sekarang kita coba lihat atau kita coba cari pokok pikiran paragraf 1 dan pokok pikiran paragraf 2. Kita lihat kebacaan. Oke, di sini di paragraf 1, kita baca lagi ya supaya jelas. Sejak dahulu kala bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Nah, dari sini setelah kita membacanya, kita akan tahu manakah pokok pikirannya. Nah, dalam suatu paragraf itu ada gagasan utama dan gagasan pendukung. Ya, kita akan mencari gagasan utamanya atau pokok pikirannya. Kira-kira yang mana? Yang utama. Gagasan utamanya. Ya, yang saya tandai dengan warna pink. Itu adalah gagasan utamanya. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Jadi, pokok pikiran paragraf 1 adalah penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Nah, kalimat selebihnya itu adalah kalimat penjelasnya. Nah, di sini, gagasan utama atau pokok pikiran ini bisa berdiri sendiri. Tetapi kalau gagasan pendukungnya tidak bisa berdiri sendiri, harus ada gagasan utamanya atau harus ada pokok pikirannya, paham ya? Jadi pokok pikiran paragraf 1 adalah penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Kita masuk ke paragraf 2. Kita baca kembali. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku-suku bangsa di Pulau Jawa, yaitu Jawa, Osing, Tengger, Samin, Bawean, Naga, dan suku-suku lainnya. Suku yang paling sedikit jumlahnya
adalah suku Nias dengan jumlah 1.041.925 jiwa atau hanya 0,44% dari jumlah penduduk Indonesia. Namun suku-suku Papua yang terdiri atas 466 suku jumlahnya hanya 2.693.630 jiwa atau 1,14% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya 2.832.510 jiwa atau 1,2% penduduk Indonesia. Nah, setelah membaca, kita akan tahu pokok pikirannya ada di kalimat utamanya. Kalimat utamanya di sini di awal paragraf. Nah, kita akan menemukan gagasan utamanya atau pokok pikirannya, yaitu berdasarkan hasil sensus penduduk Sensus Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Nah, ini adalah pokok pikirannya. Nah, kalimat selebihnya itu adalah kalimat penjelas atau gagasan pendukungnya. Jelas ya di sini. Ciri dari pokok pikiran itu atau gagasan utamanya itu bisa berdiri sendiri ya. Sedangkan untuk gagasan pendukungnya atau kalimat penjelasnya itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi jelas sekali di sini pokok pikiran paragraf 2 ada di awal paragraf, yaitu berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Nah, seperti itu ya cara mencari pokok pikiran. Dari kegiatan sebelumnya, kamu mengetahui bahwa di Indonesia terdapat ribuan suku bangsa. Setiap suku bangsa kemungkinan memiliki kebiasaan dan cara hidup yang berbeda. Salah satu contoh perbedaan cara hidup adalah transportasi. Pada zaman dahulu, alat transportasi menggunakan tenaga hewan seperti berikut ini. Ya, di sini ada bendi, pedati sapi, pedati kerbau. Apakah di daerahmu masih dijumpai alat transportasi seperti gambar ini? Nah, perhatikan lagi ya gambar bendi, pedati sapi, dan pedati kerbau. Apakah kamu bisa melihat perbedaan ataupun persamaan dari ketiga alat transportasi tradisional ini? Ya, kita akan melihat persamaannya. Ada banyak persamaan. Salah satunya, ketiga alat transportasi ini menggunakan binatang yang sama-sama menarik beban berupa bendi atau pedati. Nah, sekarang kita amati. Apa yang akan terjadi saat kuda menarik bendi? Ya, lihat di gambar 1.4. Bendi akan bergerak karena gaya yang diberikan oleh kuda. Kemudian, apa yang akan terjadi saat kerbau atau kuda menarik pedati? Ya, pedati akan bergerak karena gaya yang diberikan oleh kerbau. Kali ini kita akan belajar muatan IPA tentang gaya. Nah, sebelumnya kita akan melakukan kegiatan-kegiatan sederhana. Praktekkan sendiri ya di rumah. Sekarang coba dorong meja belajarmu pelan-pelan hingga bergeser sedikit lalu tarik ke posisi semula. Kemudian coba kamu angkat tas sekolahmu lalu letakkan lagi ke posisi semula. Nah, kemudian lakukan lagi, ambil selembar kertas tak terpakai lalu lipat atau remaslah kertas tersebut. Nah, dari kegiatan tersebut kita akan mengisi tabel ini. Yang pertama, mendorong meja. Hasilnya apa? Meja bergeser bukan? Ya, menarik meja, meja juga bergeser. Mengangkat tas, tasnya bergerak. Menurunkan tas, tasnya bergerak. Meremas kertas, kertasnya berubah bentuk. Nah, aktivitas yang telah kamu lakukan terhadap meja sehingga bergeser disebut dengan gaya. Aktivitas yang kamu lakukan terhadap tas sekolah yang kamu angkat disebut gaya, dan aktivitas yang kamu lakukan terhadap kertas sehingga bentuknya berubah disebut gaya. Lalu apa sih yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Nah, kamu telah mengetahui pengertian gaya ya. Sekarang perhatikan gambar berikut. Ya, di sini ada gambar apa yang menyebabkan mobil pada gambar di samping dapat bergerak. Nah, perhatikan. Mobil pada gambar dapat bergerak karena didorong menggunakan kekuatan otot. Apa yang menyebabkan lampu dapat menyala? Lampu dapat menyala karena ada aliran listrik.
Apa yang menyebabkan jarum menempel pada batang magnet? Jarum dapat menempel atau paku ini ya, dapat menempel karena tarikan gaya magnet. Apa yang menyebabkan pohon jatuh dari pohon? Apa yang menyebabkan buah jatuh dari pohon? Buah jatuh dari pohon karena tarikan dari bumi atau yang disebut dengan gaya gravitasi. Apa yang menyebabkan kursi mudah dipindahkan? Nah, kursi mudah dipindahkan karena menggunakan roda. Roda dapat menghilangkan gaya gesek kaki kursi dengan lantai. Nah, gaya mempunyai banyak jenis sesuai dengan sumber yang melakukan gaya. Macam-macam gaya diantaranya ada gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesek. Di sini ada penjelasannya ya, perhatikan. Yang pertama gaya otot. Nah, gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan atau dihasilkan oleh tenaga otot manusia dan hewan. Contohnya, anak menendang bola menggunakan gaya otot, sapi menarik pedati, bermain tarik tambang. Yang kedua, gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang terjadi karena aliran muatan listrik. Misalnya, serpihan kertas akan tertarik oleh sisir atau penggaris plastik yang telah digosokkan pada rambut. Contoh lainnya yaitu kipas angin listrik ketika dihubungkan dengan sumber listrik akan bergerak berputar. Yang ketiga, gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan karena adanya dua benda yang saling bergesekan. Misalnya, saat mengasap pisau, saat mengerem sepeda, mengamplas kayu atau dinding, mengepel lantai dengan alat pel, dan menyapu lantai. Nah, di sini ada contoh ya, rem sepeda bekerja karena adanya gaya gesek. Selanjutnya, gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi adalah gaya tarik-menarik yang terjadi antara semua partikel yang mempunyai massa di alam semesta. Gaya gravitasi bumi menyebabkan seluruh benda di permukaan bumi tertarik ke arah bumi. Misalnya, buah kelapa yang jatuh dari pohonnya selalu mengarah ke bawah atau bumi. Atau contoh lain, ketika kalian melemparkan barang ke atas, pasti barang tersebut akan jatuh kembali. Itu karena adanya gaya gravitasi bumi. Yang kelima adalah gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang diakibatkan oleh magnet. Misalnya ketika kita meningkatkan magnet pada paku besi, paku besi akan tertarik dan menempel pada magnet. Gaya magnet bersifat menarik benda-benda magnetis. Nah, ini contoh kegiatan yang menggunakan gaya otot. Ya, anak yang sedang tarik tambang, kemudian membuat gerabah. Ya, seorang ibu menggendong anak, dan ini pedati. Ini adalah contoh kegiatan menggunakan gaya otot. Pengaruh gaya dan contohnya. Nah, gaya yang diberikan pada sebuah benda mengakibatkan berbagai perubahan. Gaya dapat memengaruhi benda, baik benda diam maupun benda yang bergerak. Gaya juga dapat memengaruhi bentuk benda. Gaya mempengaruhi benda diam. Setelah ditepuk, bola yang tadinya diam menjadi bergerak. Kelereng yang tadinya diam menjadi bergerak setelah disentil. Tepukan dan sentilan adalah gaya dalam bentuk dorongan. Gaya dapat menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Untuk membuat benda diam menjadi bergerak, dibutuhkan besar gaya yang cukup. Jika gaya yang diberikan tidak cukup, benda diam akan tetap diam. Misalnya, seorang anak kecil tidak dapat menggerakkan mobil yang mesinnya mati. Walaupun ia telah mendorong dengan sekuat tenaga, mobil akan bergerak jika didorong oleh beberapa orang dewasa. Kemudian, pengaruh yang kedua, gaya memengaruhi benda bergerak. Gaya yang diberikan pada benda bergerak memberikan hasil yang bermacam-macam. Gaya dapat mengakibatkan benda bergerak menjadi diam, bergerak makin cepat atau lambat, dan berubah arah. Misalnya, meja akan bergeser dengan cepat jika orang yang memindahkannya makin banyak. Gaya memengaruhi bentuk benda. Apa yang terjadi saat sebuah kaleng dipukul dengan palu? Kaleng menjadi gepeng. Palu memberi tekanan ke kaleng, artinya palu memberi gaya pada kaleng. Bentuk kaleng menjadi berubah. Kaleng menjadi gepeng akibat dikenai gaya. Hal ini menunjukkan gaya dapat mengubah bentuk benda. Nah, berbagai kegiatan sehari-hari menunjukkan bahwa bentuk benda dapat berubah saat mendapat gaya yang cukup. Makin besar gaya, makin besar perubahan benda yang dapat terjadi. Plastisin adalah contoh benda padat yang paling mudah diubah bentuknya.
Bila tidak ditekan atau digulung, bentuk plastisin tidak berubah. Sebaliknya, bila plastisin ditekan atau digulung, bentuk plastisin akan berubah. Nah, kita menjawab pertanyaan ya, apa yang dimaksud gaya otot? Gaya otot tadi sudah dijelaskan ya, gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh otot makhluk hidup, yaitu oleh otot manusia dan hewan. Apa pengaruh gaya otot terhadap benda yang dikenai gaya? Nah, pengaruh gaya terhadap benda adalah yang pertama tadi, benda berpindah tempat, kemudian benda akan berubah bentuk, benda diam akan bergerak, dan benda akan mempunyai arah. Selanjutnya di sini ada bacaan seni gerabah di Indonesia. Ada berapa paragraf ini? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5 paragraf. Nanti silakan dibaca sendiri. Nah, selanjutnya nanti kalian akan mencari informasi-informasi baru yang kamu dapatkan dalam teks seni gerabah di Indonesia. Ya, jadi mencari informasi dalam teks. Menemukan informasi penting dari teks. Nah, membaca merupakan kegiatan yang berguna untuk memperoleh informasi penting. Informasi penting tersebut dapat berupa ilmu pengetahuan atau pengalaman-pengalaman baru yang belum diketahui. Agar dapat menemukan informasi penting dari suatu bacaan, terdapat sejumlah hal yang harus diperhatikan ya. Cara menemukan informasi penting dari teks. Yang pertama, memahami judul teks bacaan untuk mengetahui informasi keseluruhan dari bacaan. Yang kedua, menggali informasi lebih mendalam dengan membaca keseluruhan isi teks bacaan. Bentuk informasi yang terkandung dalam sebuah teks bacaan terbagi dua, yaitu informasi tersurat dan informasi tersirat. Maksudnya apa? Informasi tersurat adalah informasi yang secara jelas terdapat pada sebuah teks ya, jadinya dia tertulis di sana. Jelas ya, dijelaskan di bacaan, itu informasi tersurat. Nah, sedangkan informasi tersirat adalah informasi yang secara tidak langsung diperoleh dari sebuah teks, seperti itu. Nah, nanti kalian baca teks seni gerabah di Indonesia, kemudian kalian cari informasi-informasi yang terdapat dalam teks tersebut.